Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji Fathul Mu'in karangan atau karyanya Imam Zainuddin Al-Malibari. Malabar itu India, jadi pengarangnya asli India ini. Kemudian ini hasiahnya Abi Bakar Syato dari Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang ulas asing dalam dunia dan akhirat. Ay al-mun'im bijala iliniam. Ar-Rahim itu zat kang ulas asing dalam akhirat beloko. Ay al-mun'im bidako ikiha. Ay u'alifu tegese nganggit sopo ingsun, maksudnya mengarang. Wal ismu lan utawi lafad ismun di dalam lafad atau di dalam kata bismillah, bismi. Al ismu itu mustaqun iku den alap minas sumuwi saking lafad sumuwi. Wa huwa lan utawi as-sumu al uluwu iku luhur atau agung ya. Jadi la minal wasmi ora saking lafad wasem, wa huwa lan utawi al wasem al alamatu iku alamat. Jadi yang dimaksud di dalam kitab ini ya, bismillah itu ismunnya itu diambil dari mustaqnya sumuwi yang artinya agung atau luhur, al ulu, bukan dari minal wasmi wa huwa al alamah, bukan dari nama sebenarnya. Jadi ya kalau versi di sini bismillah itu harusnya artinya dengan keagungan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, bukan dengan menyebut nama Allah. Kalau ya, di kitab ini ya, karena ismun di situ mustaq minas sumuwi, bukan mustaq minal wasmi wa huwa al alamah. Cuman kita nggak bisa juga langsung menyalahkan orang yang menerjemahkan lafadz bismillah dengan kata-kata dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Tapi kalau versinya Fathul Mu'in harusnya artinya dengan keagungan atau keluhuran Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Karena kalau dipikir juga lebih masuk maknanya dengan keagungan itu. Kalau bismillahi dengan menyebut nama Allah, bisa jadi kan kaitannya itu yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahimnya itu nama Allahnya kan. Nah ada yang kalau versi di Fathul Mu'in itu artinya harusnya seperti itu, karena minal uluwi bukan minal alamah ismun tersebut ya. Cuman kita nggak menyalahkan dengan penerjemahan dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Wallahu lan utawi lafad Allah alamun iku isim alam. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada isim alam, isim alat, isim isyarah. Isim alam itu sebenarnya nama lah. Lidzati kedua zat al-wajibil wujudi kang wajib wujude. Jadi lafadz Allah itu isim alam, penamaan bagi zat yang wajib wujudnya. Karena yang wajib wujud itu hanya Allah. Wajibil wujud. Selain Allah itu sifatnya maujud, yang diwujudkan oleh Allah. Nah sebab ada yang maujud pasti ada yang wujud. Oleh karena itu Allah itu wajibil wujud. Allah itu disebut misalnya musabbibul asbab, yang membuat sebab. Kalau kita berbicara sebab akibat kan misalnya sebab kita panas karena kita berkeringat karena panas. Berarti sebabnya kan panas nih. Nah Allah itulah yang menciptakan sebab. Nah itu kalau lari ke kausalitas. Nah Allah itu wajibil wujud, zat yang wajib wujudnya. Wa asluhulan utawi asale lafad Allah. Allah itu berasal dari lafad apa? Ilahun iku lafad ilah. Jadi Allah itu berasal dari lafad ilah. Ilah itu artinya apa? Wa huwa lan utawi ilah ismu jinsin iku isim jenis likulli ma'budin kedua saben-saben perkara kang den sembah. Pada prinsipnya semua yang disembah itu dikatakan ilah, termasuk berhala.
bagi orang-orang yang jahiliyah dulunya, termasuk misalnya pohon, termasuk misalnya batu, itu dikatakan ilah. Nah, karena likulli ma'bud. Adapun itu sah atau tidaknya disembah itu beda cerita. Pokoknya ilah itu ismu jinsin likulli ma'bud. Nah, kemudian dari lafadz ilah tersebut dima'rifatkan. Kalau di bahasa Arab itu ada isim ma'rifat, isim nakiro. Kalau isim ma'rifat itu udah spesifik, kalau nakiro itu masih umum. Summa urifa mongko den ma'rifatake apa lafad ilah bi al kelawan lafad al. Wa hudzifat lan den buang apa al hamzatu apa hamzah. Jadi ilah, kemudian kemasukan al di depan, hamzahnya dibuang menjadi Allah. Summa sumila mongko den gunakake apa lafad Allah fil ma'budi ing dalem zat kang den sembah bihaqqin kelawan hak. Jadi lafad Allah yang tadinya ilah kemasukan al ta'rif menjadi Allah itu digunakan hanya untuk zat yang disembah bihaqqin, dengan hak, dengan benar. Artinya tidak bisa misalnya batu dikatakan Allah atau berhala dikatakan Allah. Kalau Allah khusus fil ma'bud bihaqqin, sesuatu yang disembah dengan hak, dengan yang benar. Wa huwa lan utawi lafaz Allah al ismul a'zam indal aksar. Nah, kalau lafaz Allah sendiri itu ismul a'zam, nama agung. Makanya penamaan di Al-Qur'an misalnya penamaan Allah itu kan macam-macam tuh. Termasuk kadang menggunakan sifat. Asmaul husna aja ada 99 misalnya kan. Nah, Allah itu termasuk ismul a'zam ingdal aksar, ing dalam mungguhe akeh-akeh ulama. Walam yusama lan ora den arani bihi kelawan Allah ghairuhu sopo sakliyane Allah. Jadi selain Allah tidak boleh dinamakan dengan nama Allah. Walau ta'annutan lan senajan ngangel-ngangel ngasal-ngasal itu nggak boleh. Warrahmanu lan utawi lafat ar-Rahman ar-Rahim sifatan iku sifat karone bunyata kang den jenengake karone apa ar-Rahman ar-Rahim lil mubalaghati karena sighat mubalaghah. Dalam bahasa Arab juga nahwu udah mengenal ya. Jadi ada bangunan atau struktur kata yang emang bertujuan untuk mubalaghah. Mubalaghah itu kalau di bahasa kitanya banget lah. Panas dengan panas banget kan beda. Misalnya bagus dengan bagus banget beda. Nah sama Ar-Rahman Ar-Rahim itu sigotnya mubalaghah. Jadi kasih sayangnya sangat baik di dunia untuk Ar-Rahman Ar-Rahim, terus kemudian kalau di akhirat itu Ar-Rahim. Kasih sangatnya. Nah, mubalaghah dari lafad apa min rahimah saking lafad rahimah. Jadi sigot mubalaghah dari rahimah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sigot mubalaghah dari misalnya banyak misalnya dari ada yang basam misalnya sangat biasa tersenyum misalnya, atau sigot mubalaghah itu kan banyak ya, ada yang af'al ahsan misalnya dari lafadz hasuna menjadi ahsan, itu kan lebih bagus, atau lebih misalnya ajmal dari jamil berarti lebih indah, lebih bagus. Warrahmanu lan utawi lafadz ar-Rahman ablagu iku luwih banget atau luwih katung minar rahim tinimbang saking rahim. Nah ini karena kadarnya itu lebih luas atau lebih sangat ar-Rahman dibanding ar-Rahim. Karena pali'anna ziyadatal bina karena setuhune nambahi bangunan. Jadi kalau bahasa Arab itu kata per kata di dalam lafaz itu bina lah, bangunan. Misalnya fa'ala yaitu bina gitu. Kalau misalnya kan ada yang bina mudhoaf berarti yang ada tasdidnya biasanya, jadda dan lain sebagainya lah. Nah, li'anna ziyadatal bina tadulu ikunu dahaku apa ziyadah ala ziyadatil makna yang saya tambahi makna. Jadi tadinya rohima menjadi Rahman kan ada penambahan alif dan nun. Walaupun di dalam penulisannya hanya harokat berdiri ya. Atau dari rohima menjadi rohim ada penambahan ya. Nah itu ziyadah kayak gitu. Kalau rohim hanya menambah satu huruf berupa ya, kalau Rahman 2 huruf, makanya
Ar-Rahman itu ablaghu minar rahim. Wali qaulihim lan kron dawuhe orang Arab zaman dulu rahmanud dunya wal akhirah warahimul akhirah. Jadi ada kata apa namanya falsafah atau bahasa Arab dulu itu orang menggunakan kalimat Rahman itu Rahmanud dunya wal akhirah. Oleh karena itu biasanya kalau ngaji itu kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Padahal di beberapa tafsir itu ay al mun'im bijala ilin ni'am. Semua apa namanya dengan luas ya nikmat yang diberikan baik untuk muslim ataupun non muslim. Kalau untuk rahim itu ay al mun'im bidaqaiqiha, hanya perinci ya, karena di akhirat itu nanti khusus untuk orang Islam. Makanya di sini rahmanud dunya wal akhirah warahimul akhirah. Alhamdulillah sekabeh puji lillahi ku tetep kedue Allah alladzi kang hadana kang nuduhake sapa Allah na ing kita aidalla tegese nuduhake sapa Allah na ing kita li hadzat ta'lifi marang iki karangan nganggit lah kalau bahasa Jawanya itu mengarang. Wa ma kunna lan ora ono sapa sapa kita linah tadia iku kok oleh pituduh sapa kita. Ini lamnya itu lam juhud. Lam juhud itu lam yang masuk, ini kan fi'il mudhari ya. Nah tadia lam yang masuk tapi sebelumnya ada ma yakunu atau makana. Kalau di sini makana, makunna jadinya. Itu maksudnya kok kita mendapatkan petunjuk. Makanya ada kalau di apa namanya di Hafsahir dalam bahasa Jawa itu ada koknya biasanya. Lamul juhud. Laula an hadana lamun ora ana utawi nuduhakene na ing kita iku maujud sapa Allah Gusti Allah ilaahi marang ta'lif. Itu kita kok nggak bakal mendapatkan petunjuk kecuali Allah memberi petunjuk itu untuk dalam proses mengarang kitab ini. Walhamdulillah utawi hamad huwa ya hamad al wasfu iku sifat bil jamili kelawan perkara kang bagus. Hamad atau lafadz hamad itu pujian itu maksudnya dalam mensifati dengan sifat yang bagus. Wassalatu lan utawi salat wa hiya lan utawi salat. Sholawat itu maksudnya salat itu kan sholawat ya maksudnya. Wa hiya lan utawi salat minallahi saking Gusti Allah rahmatu iku rahmat al makruna tukang den barengake bit ta'zimi kelawan ngagungake. Kemarin tuh saya salah menyampaikan rahmat itu minallah itu ke anugerah ya. Maksudnya rahmat dari Allah itu adalah ini apa namanya? Salat ketika dinisbatkan kepada Allah itu maknanya kemarin saya nyebutnya anugerah ya. Maksudnya itu rahmat yang dibarengi dengan ta'zim. Kalau sholawat ke manusia dinisbat kepada manusia maka artinya itu doa. Makanya sholat itu ya artinya doa. Sholawat juga bangunan katanya kan sama. Wassalamun lan utawi keselamatan ayat taslim tegese taslim sama artinya min selamat min kulli afatin saking saben-saben konco boyo wa naksin lan kekurangan. Ala sayyidina iku tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likafatil sakolaini kedua sekabehane abot-abot loro. Jadi salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul. Rasul itu kan diutus. Diutus itu bagi siapa? Likafatis sakola ini ke semua istilah ini bahasa Arab ini. Sakola ini itu makna dasarnya itu abot-abot loro. Jadi dua perkara yang berat. Artinya apa? Isinya adalah al-jinni wal insi. Jadi Rasul itu diutus bagi jin dan juga manusia. Dan manusia juga banyak, baik muslim ataupun non muslim itu memang Rasul itu diutus untuk itu. Makanya umat Kanjeng Nabi kan. Ijma'an kelawan sepakate ulama wa kadzalan iku kaya iki al jin wal insi al malaikati malaikat ataupun utawi malaikat. Begitu juga ada yang mengatakan ya selain sakolain itu Rasul juga diutus untuk malaikat. Al malaika alama ing tese
pendapat atau qaul qala kang dawuhu ing emah sapa jam'un sapa kelompok atau golongan ulama muhaqqiqun kang ahli nyatakake kabeh. Jadi istilah-istilah ulama itu macam-macam. Ada yang mujtahid. Nah, ada yang muhakkik. Muhakkik itu lebih kepada yang biasanya memilah ini dapat menjelaskan dengan lebih jelas ataupun memilah oh ini benar ini muhakkik. Jam'un muhakkikun. Banyaklah istilah-istilah ulama itu. Wa Muhammadun lan utawi lafad Muhammad alamun iku isim alam mankulun kang den pindah. Alam mankul ini bahasanya banyak harus menjelaskan, ada kaitannya dengan nahwu sorof ya, nahwu ini. Itu isim alam. Muhammad itu isim alam yang dipindah atau diambil dari ismul maf'ul mudha'af, maf'ulil mudha'af. Karena kan Muhammadun mufa'alun kalau wazannya itu di situ. Maudhu'un kang den selehake liman kedue wong kasurat kang akeh khisaluhu apa pira-pira tingkahe eman alhamidatu kang dan puji atau kalau di awal itu wasfun bil jamil ya yang orang yang bagus gitu ya. Jadi nama Muhammad itu diambil dari ismul maf'ul mudha'af yang tujuannya diperuntukkan kepada orang yang memang secara perilaku perangainya itu dipuji. Makanya dan nama Muhammad di kalangan orang Arab waktu itu memang udah aneh itu. Siapa yang memberi nama Muhammad? Nah, sumia dan arani bihi kelawan nama Muhammad, Nabi Yunus apa nabi kita lewat apa? Bi ilhamin kelawan ono ilham minallahi saking Gusti Allah li jaddihi marang mbahe Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi Sayyid Abdul Muthalib itu mendapatkan ilham kalau lihat dari beberapa sejarah atau ada kartunnya juga film gitu ya. Jadi waktu Kanjeng Nabi lahir, kemudian Sayyid Abdul Muthalib itu masuk ke Ka'bah dan itu mendapatkan ilham di situ, anak ini dinamakan Muhammad. Dan nama itu asing di karangan orang sekitar Mekah di situ, orang yang kok dinamakan Muhammad gitu loh. Karena itu murni ilham dari Allah kepada mbahnya Kanjeng Nabi. Ini dinamakannya Muhammad. Wa rasulan utawi rasul minal basyari. Rasul itu siapa? Minal basyari saking menungso, yaitu zakar niku orang laki-laki hurrun kang merdeka uhiya kang den paringi wahyu sopo ilaihi zakar bisyar'in kelawan syariat wa umirolan den perintah sopo zakar maksudnya sopo basyari itu zakar lah ditablighihi kelawan menyampaikan syariat. Jadi rasul itu definisinya adalah laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wa illam yakun lan senajan ora ana lahu iku tetep kedue zakar kitabun opo kitab, walaupun rasul tersebut itu diberi syariat dan tidak diberi kitab. Wa illam yakun lahu kitabun wala nusahun, kitab ya enggak, nusah ya enggak. Kan beberapa ada yang dikasihnya, kalau yang wajib kita ketahui kan 4, Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur ya. Ada yang beberapa misalnya nusah hanya lempiran-lempiran, misalnya Nabi Sis, Nabi yang lain itu. Ataupun tidak dapat dua-duanya, tidak kitab, tidak berupa nusah, cuman wajib menyampaikan syariat. Contohnya siapa? Kayusha, kaya Nabi Yusa. Nggak masuk ke 25 itu kan. Nah, di Dalail ada ya. Nah, di Dalail ada. Jadi seperti Nabi Yusa itu seorang rasul yang tidak dapat kitab, tidak dapat nusah, tapi wajib menyampaikan. Nah, Yusa itu termasuk kategori rasul. Kalau Armia gimana? Nah, nanti tanyakan. Kan ada ya yang Armia gitu ya. Fa ilam yu'mar mongko lamun ora den perintah sapa zakar bitablighi kelawan menyampaikan fa nabiyun mongko iku Kanjeng Nabi. Jika tidak diperintah untuk menyampaikan maka itu nabi. Kalau diperintah untuk menyampaikan syariatnya maka itu rasul. Wa rasulullah utawi rasul afdalu iku luwih utama minan nabi tinimbang saking Kanjeng Nabi, tinimbang saking nabi
ijma'an kelawan sepakat ulama. Kalau rasul dengan nabi lebih afdolnya rasul. Kalau rasul ya pasti nabi lah. Jadi levelnya lebih afdol rasul dibanding nabi. Wa sahalan sah khabaru anna adadal anbiya opo kabar, atau khabar itu kan kabar, atau bisa dimaknai hadis, bisa dimaknai cerita. Anna adadal anbiya setuhune wilangane pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Sah, dikatakan sah artinya bisa dikatakan pendapat ini bisa dirujuk. Jumlah total nabi itu 124.000 nabi. Wa ana adada rusul, dan setuhune wilangane pira-pira rasul salah sumiatin wa khamsata asyara. Ada 315 versi ini. Ada yang mengatakan versi lainnya 313. Ada yang mengatakan versi lainnya 314. Ya, sah saja. Berbagai macam pendapat. Kalau di sini diterangkan jumlahnya rasul itu ada 315. Walaupun yang wajib kita ketahui 25. Itu pun mudah-mudahan hafal semua ya. Nah, kemudian wa ala alihi ay aqaribihi. Nah, ini bagian ini sebenarnya menarik nih. Wa ala alihi lan ingetese keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa keluarganya Kanjeng Nabi? Ay aqaribihi tegese pira-pira kerabate Nabi. Al mukminina kang mukmin kabeh. Jadi dari pendapat awal itu min Bani Hashim saking Bani Hashim wal Muthalib. Yang termasuk wa ala alihi itu keluarganya Nabi itu kerabatnya Kanjeng Nabi yang iman. Kalau yang tidak iman ya bukan. Abu Jahal itu kerabat. Nah, itu makanya ada kategori al-mukminin. Jadi yang iman yaitu keluarganya Kanjeng Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, pengarang ini kan juga nanti ketemunya di Abdi Manaf ya kalau nggak salah ya. Imam Syafi'i lah ketemunya itu di Abdi Manaf. Wakilalan dan dauhake. Nah, ini ada pendapat lain. Hum utawi alihi, yang siapa keluarganya Nabi itu yang dimaksud kullu mukminin iku saben-saben wong iman. Ada yang berpendapat yang dimaksud keluarganya Kanjeng Nabi itu semua orang yang beriman, itu keluarganya Kanjeng Nabi. Ai fi maqami du'a tegese ing dalam maqami du'a wa nahwihi lan sepadane maqami du'a. Waktu rolan den pilih apa pilih khabarin dhaifin fihi. Karena ono hadis dhaif fihi dalam kil. Wa jazamalan mantep bihi kelawan kil An-Nawawi sapa Imam Nawawi fi syarhil Muslim ing dalam syarah Muslim. Nah, ada pendapat keluarganya Nabi itu semua yang beriman. Nah, kalau yang semua yang beriman itu kalau dijelaskan di sini fi maqami doa, di dalam kaitannya doa. Sholawat itu kan di awal tadi binisbat kepada manusia itu kan doa. Kalau kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain misalnya. Nah, kalau hanya ditafsiri wa ala alihi itu padahal sholawat itu doa, kalau hanya ditafsiri keluarga atau ahlul baitnya Kanjeng Nabi, kita nggak kebagian nih. Nggak kebagian doa. Makanya fi maqami doa alnya ataupun alihi di situ yang dimaksud keluarganya Kanjeng Nabi itu semua orang iman. Jadi ketika kita membaca sholawat yang mana itu artinya sebenarnya doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita selaku orang mukmin, insya Allah orang mukmin, walaupun kita bukan sahabat, walaupun kita bukan ahlul bait yang keturunannya misalnya kalau sekarang terkenalnya Habib ya, di beberapa daerah biasanya disebutnya yang lain misalnya Sayyid atau macam-macam lah. Nah, karena diartikan itu kullu mukmin, maka ketika kita membaca sholawat kita juga kecipratan doanya walaupun kita bukan ahlul bait, bukan sahabat. Makanya fi maqami doa lebih baik memilih kaul yang ini. Keluarganya Nabi itu adalah kullu mukminin. Dan Imam Nawawi ini di sini bukan Imam Nawawi Banten ya, Imam Nawawi Damaskus itu lebih berpegang yakin kepada kaul yang ini. Keluarganya Nabi itu kullu mukmin. Jadi ketika sholawat kita masih kecipratan lah. Soalnya kan
jadi Habib ya nggak mungkin, karena nggak mungkin daftar, ada memang keturunan anugerah lah. Makanya kita yakinnya alun nabi itu diartikan kullu mukmin, biar dapat doa dari semua solawat yang dibacakan, kan lumayan kecipratan. Wasabilan sahabat kanjeng Nabi wahuwa lan utawi sohbi lafad sohbun ismu jam'in iku isim jamak li sohibin kedua lafad sohib. Jadi wasohbihi itu isim jamak, artinya banyak, beberapa sahabat, piro-piro sahabat. Nah, ismu jam'in li sohibin kedua lafad sohib. Nah, sohib di sini tapi bermakna bimakna sohabi kelawan nganggo makna as-sohabi. Jadi sohib itu ada dua maknanya. Kalau hanya murni lafadznya sohib diartikan sohib itu kalau sekarang itu sahabat ya, apa soulmate atau apalah. Nah, kalau diartikan masih tetap sohib, maka dia interaksinya harus lama, durasi waktunya harus lama. Sedangkan yang dimaksud sahabat di sini sohib bimakna sohabi. Kalau sohabi itu baru bertemu sekali saja dan iman, itu tetap sahabat. Makanya sohib bimakna sohabi. Kalau diartikan murni sohib, maka misalnya kan ada sahabat Nabi yang hanya bertemu kanjeng Nabi sekilas sebentar, iman, terus nggak ketemu lagi, tetap dikatakan sahabat. Bukan berarti sahabat itu harus bersama Nabi dalam durasi waktu yang lama. Makanya ini lebih apa namanya, umum. Wa huwa lan utawi as-sahabi man iku wong ijtama akan kumpul sapa man mukminan hale wong iman binabiyina Muhammad walau a'ma wa ghairu mumayyiz. Walaupun dia buta gitu, wa ghairu mumayyiz dan belum tamyiz. Belum tamyiz itu ya, kalau umur kira-kira di bawah 7 tahun lah. Atau mungkin bisa sekarang di bawah 5 tahun. Kategori tamyiz umumnya itu ya, pokoknya dia bisa makan sendiri, bisa istinja sendiri, bisa bersuci sendiri gitu ya, itu tamyiz. Kalau di bawah itu berarti ghairu mumayyiz. Al faizina kang merkoleh kabeh biridallah kelawan ridone Allah. Aihuwa sifatun liman dzukir. Al faizina itu sifat yang maksudnya yang beruntung, yang memperoleh ridhonya Allah, itu sifatul liman dzukir kepada orang-orang yang disebutkan tadi, kanjeng Nabi, alihi wasahbihi. Berarti ketiga itu bukan al faizina itu hanya mensifati lafadz sohbihi saja ke belakangnya. Jadi ada 3 aktor, misalnya ada 3 aktor tapi disifati dengan satu sifat al-faizi. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalah walhamdulillah wassalawat wassalam ala man dzukir. Fahadza mongko utawi iki al-hadir fi dhihni al-mu'allafu kang den anggit al-hadir kang hadir dhihnan ing dalam hati. Jadi mengarang tapi di dalam hati itu udah tahu nih ngarangnya apa. Ulama-ulama dulu kayak gitu tuh. Jadi sebelum nulis, sebelum ngarang udah ngerti semua di kalau di sini dhihnan, di dalam hatinya udah ngerti karangannya mau kan seperti apa. Kalau kita nulis skripsi misalnya latar belakang, ya ngertinya latar belakang, nggak tahu ujung-ujungnya skripsinya mau kesimpulannya seperti apa. Kadang-kadang kayak gitu. Walaupun ada yang misalnya dari awal bikin skripsi itu, saya udah tahu nih masalahnya ini, metodenya ini hasil analisanya begini, dan hasilnya akan begini. Walaupun belum nulis, ada yang kayak gitu. Tapi umumnya ya udah nulis aja, yang penting latar belakang 1 halaman 2 halaman, yang penting nulis dulu. Ntar ujung-ujungnya kemana kan bisa didiskusikan biasanya. Mukhtasarun ikuden kitab mukhtasar, kitab ringkas. Ini kan Fathul Mu'in itu sarah dari Qurratul Ain ya. Qurratul Ain itu yang ringkas. Qala kang kidik lafdhuhu apa lafade mukhtasar wa kasura lan akeh maknahu apa maknane mukhtasar. Tipikal kitab kecil itu lafadznya sedikit sehingga tipis kitabnya tapi maknanya luas. Wa kasura karena lafadznya sedikit sehingga harus butuh penjelasan. Makanya butuh penjelasannya misalnya syarah atau di hasyiah. Minal ikhtisari kung saking lafadz ikhtisar.
fil fikhi dalam kajian fikih. Huwa utawi fikih lugatan yang dalam lugat al fahmu iku faham. Artinya fikih itu faham. Wastilahan lan ing dalam nggo istilah al ilmu iku ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat al amaliyati kang den amalake. Jadi fikih secara syariat adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang diamalkan. Al amaliyah bangsa pengamalan. Salat kan kita amal ya, zakat, haji itu kan, ataupun istinja itu kan amaliyah. Al muqtasabu kang den alaf min adillati saking pira-pira dalile ahkam al tafsiliyati kang bangsa perinci. Jadi fikih itu hukum syariat amaliyah yang diambil dalil-dalilnya yang rinci at tafsiliyati. Nah, sumber dalilnya wastimdaduhu lan utawi pengalapane fikih sumbernya itu minal kitab iku saking kitab Al-Qur'an maksudnya wasunnatilan sunnah wal ijma wal qiyas. Jadi bukan berarti ngaji kitab kayak gini tuh meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, kan harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya gini, ini juga sumbernya dari situ. Fikih ya sumbernya dari Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Nah, faidahnya apa? Wa faidatuhu lan utawi faidah fikih faidah lah, manfaat. Adalah imtisalu awamirillahi iku manut piro-piro perintahe Allah. Manut itu maksudnya melaksanakan. Kalau kita tahu dasar-dasar hukum syariat mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, nah itu berarti kalau faidah dari kita mempelajari fikih, kita bisa tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Wajtinabun nawahihi lan ngadohi piro-piro larangannya Allah. Banyaklah kalau masalah fikih. Ini saya selesaikan sebelum bab salat ya. Saya agak cepat jadinya ya bacanya ya. Ala madhabil imam yang tese madhabe imam al-mujtahidi kang ahli ijtihad. Nah, diambil dari madhab Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Ini nama Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimahullahu taala. Wa radiya anhu. Aima tegese perkara zahaba kang milih sapa Imam Syafi'i ilaihi barang. Maksudnya menjelaskan pendapat-pendapat sesuai yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Minal ahkami sangi pira-pira hukum fil masail ing dalam pira-pira masalah. Yang terkenal kan madhab 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau dari segi urutan kan berarti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, secara urutan umur gitu. Karena Imam Syafi'i itu lahir ketika pas di tahun yang sama Imam Hanafi meninggal. Sedangkan Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Maliki salah satunya. Nah, Imam Hambali salah satunya pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Cuma menjadi madhab sendiri kan. Wa Idrisun waliduhu, dan Idris itu nama orang tuanya Imam Syafi'i. Huwa Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdin bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, ini ketemunya di Abdi Manaf. Ketemu dengan silsilahnya Kanjeng Nabi itu di Abdi Manaf. Wa Syafi' lan utawi Syafi' huwa ya Syafi' alladzi iku wong yun sabukang den disbatake ilahi marang alladzi al imamu sapa imam. Jadi nama asli Imam Syafi'i itu Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Cuman lebih umum, lebih dinisbatkan, umum dikenal Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu berarti Idris bin Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Berarti berapa tuh? Kakek keempat ya. Nah, kakek keempat tuh. Wa aslamalan melebu Islam sapa Syafi'i wa ya Syafi'i wa abuhu lan bapane Syafi'i as-Sa'ib ya Said Sa'ib, bapak Sa'ib atau Mbah Sa'ib yauma Badrin ing dalam dinone Badar. Jadi Syafi'i yang mbah keempatnya Imam Syafi'i dan juga ayahnya berupa Sa'ib itu masuk Islam waktu yauma Badrin, perang Badar atau ya pas momen-momen itulah. Wa wulidalan dan lahirake Imam sapa imam kita radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'ah
lahirnya Imam Syafi'i itu 150 Hijriah. Wa tuwfiya yaumal jum'ah ing dalam dina Jum'ah, dan pundut maksudnya wafatnya Imam Syafi'i sal kharajab ing dalam akhirnya bulan Rajab sanata arba'a wa mi'ataini. Jadi wafatnya Imam Syafi'i itu akhir Rajab tahun 204 Hijriah. Berarti berapa tuh? 54 tahun doang ya? 54 tahun. Wasama itu lan ngaran sapa ingsun hu ing mukhtasar bi qurratil ain kelawan aran kitab qurratul ain bibayani muhimmatil ahkamid muhimmati ahkamiddin kalawan mertelake pira-pira perkara pastine pira-pira hukume agama. Enta khabtu ngaran sapa ingsun hu ing mukhtasar wa hadza syarha minal kutub. Ngalap ya, maksudnya intakhab itu sumbernya dari mana itu. Wa hadza syarha lan iki syarah. Jadi kan ada dua kitab nih, Qurratul Ain dengan Fathul Muin. Yang saya baca itu Fathul Muinnya. Fathul Muin syarahnya Qurratul Ain. Kedua-duanya ini ngambil dari minal kutub bisangi piro-piro kitab al mu'tamadi kang den gawe tetangganan yang kitab atau karangan ulama yang bisa menjadi rujukan. Li syaikhina kedua guru kita khatimatil muhaqqiqin kang dadi pungkasane ulama ahli tahqiq Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Zainuddin Al-Malibari itu makanya di Fathul Mu'in itu nanti ke depan itu misalnya qala syaikhuna itu maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Zainuddin Al-Malibari itu muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau guyonannya itu Imam Zakaria Al-Ansori itu diapit oleh dua Hajar. Yang pertama gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru sama muridnya pinter semua. Nah, ini di tengah-tengah. Jadi setiap mau ngajar harus persiapan mateng karena muridnya pinter, Ibnu Hajar Al-Haytami. Setiap mau ngaji, kalau mungkin metode dulu itu kan bukan ngaji kayak gini, jadi setiap mau ngaji juga harus siap. Siapa tahu tiba-tiba misalnya ditanya oleh gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia nggak bisa jawab. Namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Wa baqiyatil mujtahidina lan sekarene pira-pira mujtahid misla Wajihuddin dan beberapa guru-guru yang lain, misalnya Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma wa syaikhai masyayikhina dan dua gurunya guru kita, maksudnya dua gurunya dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansori, ya Syekhul Islam Al-Mujaddid, gelarnya selain Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansori, dan wal Imam Al-Amjad Al-Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi, imam yang terkenalnya Imam Zabidi. Kan kayak Imam Syafi'i panjang tuh namanya. Ya udah Imam Syafi'i ya, ini nama-nama depan terkenalnya Imam Az-Zabidi gitu aja. Rahimahu maullahu ta'ala wa ghairihim lan sa'liane syekhone min muhaqqiqil mutaakhirina saking pira-pira ulama ahli tahqiqe pira-pira ahli mutaakhir. Mu'tamidan hale wong tetangganan alama ing tese perkara jaza makang mantep bihi kelawan mak. Jadi isi dari kitab ini selain merujuk kepada guru-gurunya pengarang ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, juga mereferensi dari berbagai kitab yang lain yang alama jazama bihi Syekhul Madhab An-Nawawi. Dikonfirmasi lah yang ditulis ini sesuai apa enggak dengan pendapat yang diyakini oleh Syekhul Madhab Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Jadi gelarnya sebenarnya banyak, saya nggak bisa menjelaskan banyak. Ada Syekhul Islam. Nah kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i itu Syekhul Madhab.
Termasuk mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, beda-beda. Dan Zakaria Al-Ansori itu gelarnya Syekhul Islam. Kalau Imam Nawawi dan Rafi'i gelarnya Syekhul Madhab. Ada kaidah kalau dua pendapat antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i bertentangan, ada kaidah mengunggulkan pendapatnya Imam Nawawi. Semuanya ulama, semua pintar, semua punya, dan pendapatnya bisa berbeda-beda kan, ya wajar, punya landasan dalil masing-masing. Fa muhaqqiqul mutaakhirina radhiyallahu an. Jadi dari berbagai sumber, dari berbagai guru, dari berbagai referensi. Rojian hal wong kang ngarep-ngarep min Rabbina Rahman ayan tafa'a ing eto ngalap bihi kelawan mukhtasar al azkiyau sapa pira-pira wong kang cerdas ay al uqala tegese pira-pira wong kang akale sampurna. Jadi diharapkan bisa diambil manfaatnya oleh al azkiya, oleh orang-orang yang cerdas. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas lah, sehingga paham maksud dari kitab ini. Soalnya ini spesifik sekali kata-katanya, udah langsung al-azkiyah. Karena memang terkenal Fathul Muin itu kitab yang sulit dipahami. Padahal banyak sekali pendapat-pendapat di dalam kitab Fathul Muin yang ya relevan sekali di kehidupan masyarakat. Wa anta qaralan yen ta'anteng bihi kelawan mukhtasar ai bisababi tegese kelawan sebab mukhtasar aini au pemeripat ingsun godan ing dalam waktu besok yaumal akhir tegese dina akhir bin nadzari kelawan ningali ila wajhil karim. Nah, harapannya dengan karya ini hatinya musonif itu menjadi tenang. Ya kalau dihitung berapa ratus tahun sejak dikarang sampai sekarang kok masih dikaji di pesantren-pesantren, masih ngaji Fathul Muin, kan berarti manfaatnya luar biasa. Dan tentu pahalanya juga akan mengalir ke pengarang kitab ini. Bukrata ding dalam mongso isu wa asyian lan waktu sore. Amin ay istajib doa ana babus salat wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.